Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Definisi Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Konsep Pancasila. Konsep dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Itu artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa adalah membimbing serta memberikan daya dan upaya kepada masyarakat bangsa dan negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Sumber-sumber pendidikan Pancasila yang pertama adalah dari sumber historis, dikutip dari ucapan Presiden Soekarno, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah," juga ucapan dari seorang filsuf Yunani, Cicero, yang mengatakan Historia Vitae Magistra, yang artinya sejarah memberikan kearifan. Dari keduanya ini menunjukkan bahwa sejarah memiliki fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa di masa depan. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sebenarnya bangsa Indonesia sudah memiliki asas kultural yang melekat pada bangsa itu sendiri, dan itu berbeda dengan bangsa lain. Dan hal ini dikuatkan oleh kutipan Bung Karno yang mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia, yakni dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama karena Pancasila sendiri merupakan landasan dan sumber dalam membentuk negara hukum. Sumber politik pendidikan Pancasila. Tujuan dari mengetahui sumber politik pendidikan Pancasila salah satunya agar mampu mendiagnosa tentang upaya untuk mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mampu memberikan kontribusi dalam menerapkan politik yang memiliki etika dan berkeadilan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa untuk mencapai tujuan nasional dan arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam keseharian. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa, pemikiran yang berorientasi pada tindakan, dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar nilai perkembangan ilmu. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian Pancasila sebagai filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila. Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya, yaitu sebagai berikut. Sila pertama, menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing.
Sila kedua, menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi. Sila ketiga, bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi. Sila keempat, kebebasan, kemerdekaan, kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah. Sila kelima, membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Latar belakang lahirnya masa reformasi amandemen 1, 2, 3, dan 4 UUD 1945. Kurangnya sistem cek dan keseimbangan pada institusi-institusi pemerintahan, dominasi kekuasaan eksekutif yang terlalu kuat dengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif yang terlalu besar di tangan presiden. Pasal 7 UUD 1945, sebelum amandemen terlalu fleksibel, terbatasnya pengaturan jaminan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tujuan dari amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak 4 kali ini adalah untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar negara seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah amandemen UUD 1945. Perubahan mendasar meliputi 10 hal, yaitu penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusionalisme, perubahan struktur dan kewenangan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat, mekanisme pemaksulan presiden dan atau wakil presiden, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan, perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan Hakim Agung, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan pembentukan Komisi Yudisial. Implementasi sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan sila kelima, Pancasila dalam aspek kehidupan bangsa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat meregangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado yang sangat strategis di pusat kota Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan 8 program studi, yaitu Fakultas Pertanian, program studi Agribisnis, Fakultas Hukum, program studi Hukum, Fakultas Teknik, program studi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, program studi Ilmu